Belakangan ini kita dihebohkan oleh berita para artis yang bercerai atau akan bercerai. Ramai banget ya di media sosial, dan ini mungkin membuat para Gen Z itu merasa, wah ini aku bisa nggak menjalani pernikahan, kok kayaknya sulit banget, bisa bercerai nanti anaknya bagaimana, dan akhirnya berpikir child free gitu kan. Nah, ini kita perlu belajar tentang bagaimana pernikahan itu, bagaimana tentang komunikasi antara keluarga, antara pasangan begitu ya. Yuk kita membahas tentang perceraian di Indonesia. Mungkin kita berpikir bahwa yang bercerai, yang sering bertengkar bercerai itu adalah para artis karena dikabarkan di media sosial, di televisi begitu. Tapi sebenarnya teman-teman ada fakta yang mengejutkan bahwa masyarakat biasa, orang awam pun itu juga berpotensi untuk mengalami perceraian. Ada angka yang cukup tinggi sekitar 500 ribuan di tahun 2022 ini. Lebih tepatnya adalah 516.334 kasus yang terjadi di tahun kemarin, di tahun 2022. Dan ini mengalami peningkatan sebenarnya dari tahun 2021, yaitu 15,31% peningkatannya. Yang angka sebelumnya adalah 447.743 kasus. Nah, cukup tinggi ya peningkatannya. Setiap tahun ternyata mengalami peningkatan yang seperti ini. Dan kalau kita mungkin berpikir, oh penyebab perceraian itu karena perselingkuhan, karena ekonomi, ternyata sebenarnya dari penelitian ini, dari data yang didapat, penyebab utamanya adalah karena perselisihan ataupun pertengkaran. Jadi penyebab perceraian itu bisa karena perselisihan atau pertengkaran. Mungkin juga bisa dipicu oleh ekonomi, mungkin bisa dipicu oleh perselingkuhan, mungkin juga bisa dipicu oleh kemampuan komunikasi yang kurang, ataupun masalah-masalah yang lain, misalkan turut campurnya mertua ke dalam pernikahan dan sebagainya ya. Ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita menikah. Nah, tapi ketika kita bertengkar, berselisih dan tidak menemukan titik temunya, maka potensi perceraian itu bisa menjadi semakin besar. Yang menarik adalah tentang penyebab perceraian ini, salah satunya adalah perselingkuhan. Pada sesi kali ini saya ingin membahas, menyoroti tentang perselingkuhannya aja. Mungkin nanti bisa merembet ke kenapa orang itu berselingkuh dan kenapa orang itu melakukan pertengkaran begitu ya. Kita fokus di video kali ini tentang kenapa orang itu berselingkuh. Tuliskan di kolom komen, kenapa orang itu berselingkuh? Dan yang banyak berselingkuh itu siapa? Perempuan atau laki-laki? Ada yang berpendapat laki-laki itu sering selingkuh, kalau menikah pasti nanti selingkuh. Apakah memang benar seperti itu? Silahkan tuliskan di kolom komen ya teman-teman. Apa yang membuat orang selingkuh? Itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan satu sama lain, suami dan istri. Kita menikah, itu memang ada butuhnya. Butuhnya apa? Butuhnya adalah dicintai. Butuhnya adalah mencintai. Butuhnya adalah didengar. Butuhnya adalah menjadi teman. Butuhnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hasrat kita. Itu kan kebutuhan kita, saling memenuhi satu sama lain. Terjadinya perselingkuhan itu ternyata karena tidak terpenuhinya kebutuhan satu sama lain. Saya menggarisbawahi di sini ada dua penyebab perselingkuhan. Yang pertama adalah karena faktor psikofisik dan yang kedua adalah karena faktor psikologis. Kita bahas yang pertama dulu. Psikofisik, kebutuhan psikologis dan keterikatan fisik. Jadi orang yang selingkuh itu juga dipengaruhi oleh ketertarikan secara biologis. Mungkin melihat lebih cantik, melihat lebih seksi, lebih tampan dan sebagainya. Ada libido yang ingin disalurkan dan seterusnya. Nah, ini adalah penyebab psikofisik. Yang kedua adalah psikologis. Adanya kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi dari pasangannya. Misalkan di rumah dia merasa nggak aman, dia merasa dizolimi, merasa tidak disayangi, merasa tidak diperhatikan dan sebagainya. Bahkan ada banyak kasus-kasus terjadi bukan karena masalah yang besar sebenarnya, tapi karena masalah merasa tidak diperhatikan saja. Lalu dia ngobrol sama teman sekantornya, kok enak, kok nyambung. Akhirnya berlanjut yang menjadi perselingkuhan gitu ya. Jadi ada dua, psikofisik dan psikologis. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi kebutuhan psikofisik, psikologis istri dan kebutuhan psikofisik, psikologis suami. Agar kita bisa lebih memahami satu sama lain. Jadi kalau Anda seorang istri, memahami suami Anda lebih baik, dan Anda seorang suami memahami istri Anda lebih baik, bahwa kita juga perlu memperhatikan kebutuhan pasangan kita. Kita mulai dari kebutuhan istri. Di sini ada 5 kebutuhan istri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kebutuhan akan kasih sayang. Istri ini butuh untuk disayangi,
untuk dikasihi, untuk dibelai, untuk dimanja, untuk diberikan sesuatu yang mesra. Suami itu nggak boleh dingin, nggak boleh rigid, nggak boleh terlalu berjarak gitu sama istri. Anda perlu menunjukkan rasa kasih sayang Anda dengan perbuatan. Tidak hanya dirasa aja, tapi juga dengan perbuatan. Bagaimana kita tahu bahwa pasangan kita itu menyayangi kita kalau nggak ditunjukkan dalam perbuatan, kan begitu ya, dikomunikasikan. Lalu yang kedua adalah kebutuhan percakapan. Nah, istri ini butuh untuk bercakap-cakap dengan suami. Karena perempuan itu volume otak yang berkaitan dengan bahasa itu lebih gede daripada laki-laki. Sehingga dia butuh untuk ngomong itu lebih banyak. Butuh untuk bercakap-cakap itu lebih banyak. Maka seorang suami perlu untuk mau diajak ngobrol oleh istrinya. Sebelum tidur, mungkin pillow talk, ngobrol-ngobrol sebelum tidur itu sangat berarti buat istri. Kalau istri mengeluh misalkan, kalau istri mempunyai permasalahan, kita dengarkan. Maka kita bisa memenuhi kebutuhan percakapan. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan ketulusan dan keterbukaan. Istri ini butuh untuk diberikan sesuatu secara tulus ya, tanpa mengharapkan sesuatu yang disengaja begitu. Jadi melakukan sesuatu dengan tulus, dengan terbuka, ini yang lebih penting lagi ya. Jadi suami perlu terbuka juga dengan istri, karena itu kebutuhannya. Misalkan Anda mengunci HP Anda gitu ya, kalau ini para suami ya, mengunci HP Anda. Nah ini akan membuat istri merasa bahwa Anda tidak terbuka. Jadi aneh sih sebenarnya kalau ada suami dan istri itu saling mengunci HP-nya. Mungkin Anda berpendapat bahwa, oh ini hak saya, ini ada privasi saya. Nah, kenapa Anda menikah kalau ada privasi gitu? Bukankah menikah itu adalah interdependent, saling ketergantungan. Jadi keterbukaan ini menjadi penting ya bagi perempuan, bagi istri gitu. Lalu yang keempat adalah komitmen finansial. Perempuan itu membutuhkan biaya, membutuhkan dana untuk menghidupi tidak hanya dirinya, tapi anak-anaknya. Itu yang lebih penting. Karena perempuan itu secara instinktif, secara alami akan bertransformasi menjadi ibu ketika dia melahirkan. Beda dengan suami yang dia tidak langsung menjadi ayah, jadi father. Karena tidak ada perubahan di dalam dirinya kan ketika jadi ayah. Jadi dia tetap aja seperti itu kan. Tapi kalau seorang istri, seorang perempuan, dia akan berubah secara fisik. Dia akan berubah secara hormonal. Ketika dia sudah hamil, berubah kan di dalam dirinya. Ketika melahirkan, itu akan ada perubahan yang luar biasa secara biologis. Dan ketika dia menyusui, ketika dia mengasuh, dia akan menjadi seorang ibu. Jadi seorang ibu itu butuh biaya, sumber daya untuk menghidupi tidak hanya dirinya tapi juga anak-anaknya. Bagaimana nanti anaknya dapat makan yang baik, kesehatan yang baik, sekolah yang baik, dan seterusnya. Maka komitmen secara finansial itu penting bagi perempuan. Banyak tuh permasalahan-permasalahan yang terjadi bukan karena suami nggak bisa ngasih uang, bukan, tetapi istri melihat suami ini kok nggak greget ya bekerjanya cuma gitu-gitu doang gitu. Lalu pulang kerja santai-santai, padahal kebutuhan di rumah itu banyak yang belum tercukupi, atau di masa depan ada rencana-rencana yang belum bisa didanai untuk saat ini gitu. Jadi istri ini akhirnya kesel. Ini kebutuhan yang tidak terpenuhi secara finansial. Jadi komitmen finansial itu penting bagi perempuan. Yang terakhir, yang kelima adalah komitmen keluarga. Seperti yang kita bahas tadi bahwa perempuan itu secara instinktif akhirnya menjadi ibu. Sehingga dia membutuhkan rasa aman, komitmen bahwa dia akan selalu dijadikan orang yang dilindungi, dijadikan orang yang diberikan keleluasaan mengasuh anak dengan baik. Maka komitmen untuk berkeluarga itu menjadi penting. Ketika ada suami yang mungkin selingkuh, mungkin tidak menunjukkan seorang ayah bertanggung jawab, maka ini kebutuhan istri nggak terpenuhi. Ini adalah kebutuhan istri yang perlu kita tahu dan perlu kita penuhi. Kalau tadi kita sudah membahas kebutuhan istri, yuk biar adil kita bahas kebutuhan suami. Biar nanti istri tahu kebutuhan suami itu apa. Kebutuhan suami yang pertama adalah kebutuhan seksual. Laki-laki itu memang didesain untuk membuahi, didesain untuk meneruskan keturunan, membuat peradaban tetap berlangsung. Maka di dalam dirinya memang didorong libidonya untuk membuahi, kan begitu ya. Jadi kebutuhan seksual ini sangat utama bagi laki-laki. Ketika laki-laki ingin menyalurkan hasratnya, dia akan menjadi sangat tersinggung, jadi sangat marah, atau melakukan hal-hal yang mungkin akan jelek ketika nggak dipenuhi oleh istrinya. Sebisa mungkin Anda bercakap-cakap dengan suami, atau bagaimana ya caranya Anda bisa deal terkait dengan kebutuhan yang pertama ini, kebutuhan seksual. Lalu yang kedua adalah kebutuhan kebersamaan dalam rekreasi. Nah, ini banyak yang terjadi ya.
Istri merasa bahwa dia tidak memiliki hobi yang sama dengan suaminya, sehingga ya sudah, suaminya ke sono, ya, istrinya ke situ gitu ya. Jadi nggak ada kebersamaan yang baik dalam melakukan hobinya. Yang lebih baik sebenarnya adalah istri ini mendampingi suami ketika melakukan hobi. Karena suami ini senang sekali ketika istrinya mendampinginya untuk melakukan hobi. Jadi ada kebutuhan yang kedua, ini adalah kebutuhan kebersamaan dalam rekreasi. Istri ini nanti dia akan sangat disayang suami ketika dia itu ikutan dalam hobinya suami. Misalkan suami ini suka naik sepeda ya, suka bersepeda. Istri coba untuk mengikuti hobi yang sama dengan suaminya. Suami ini punya hobi mancing. Istri boleh untuk nemenin suaminya mancing atau bahkan ikut mancing gitu ya, dan sebagainya. Itu membuat suami merasa istrinya, wah, ini tidak terganti. Kebutuhan yang ketiga adalah memiliki pasangan yang menarik. Suami, laki-laki, adalah makhluk visual. Melihat istrinya itu perlu untuk menarik. Jadi istri ketika menampilkan diri di hadapan suami, itu perlu menarik. Karena kita tahu bahwa value atau sesuatu yang dianggap penting bagi suami, salah satunya adalah penampilan. Meskipun ada suami yang nggak terlalu menuntut penampilan, tetapi kan kita perlu menyenangkan hati suami. Fungsinya adalah saling menyenangkan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu, suami juga akan membalasnya ya. Jadi, kebutuhan yang ketiga adalah memiliki pasangan yang menarik. Menarik tidak hanya secara visual, teman-teman, tapi juga menarik juga secara kognitif, secara intelijensi. Banyak pasangan yang tadinya itu nikahnya itu bermula dari level yang sama, misalkan sama-sama S1 gitu, atau sama-sama SMA. Tapi dalam perjalanan kehidupan, ternyata laki-laki ini banyak mengalami peningkatan, misalkan dalam karirnya, dalam pergaulannya, dia meningkat gitu. Nah, istri ini ternyata enggak ngimbangin. Ini juga salah satu hal yang membuat si suami ini akhirnya enggak merasa, oh ini enggak nyambung lagi ngomong sama istri, enggak menarik lagi ya, enggak bisa diajak ngobrol lagi ya gitu. Sebisa mungkin istri ini juga ikut dalam kegiatan-kegiatan suami, dalam pergaulan-pergaulan suami, dalam percakapan-percakapan suami, untuk tetap nanti bisa akhirnya bisa update, bisa upgrade gitu. Kalau ngobrol itu bisa nyambung. Oh, suamiku sedang belajar apa ya? Aku harus bisa ngimbangin. Nah, ini penting ya, teman-teman. Di poin yang ketiga yaitu memiliki pasangan yang menarik. Lalu yang keempat adalah dukungan dalam rumah tangga. Suami itu, laki-laki itu adalah makhluk yang mementingkan ego. Jadi ego itu penting bagi suami karena dia punya dorongan untuk memimpin. Jangan bilang semua laki-laki itu sama, egois. Enggak. Kita itu memang didesain seperti itu secara biologis. Laki-laki itu didesain seperti itu secara biologis untuk memimpin, untuk bertanggung jawab, untuk merencanakan sesuatu dan menganggap dirinya itu bisa mencapai dan bisa mengcover keluarga. Nah, itu dorongan instingtif. Kalau Anda menyalahkan laki-laki itu, oh egonya besar, ya Anda berarti nyalahin Tuhan gitu. Memang secara instingtifnya begitu, ya secara biologisnya begitu. Tetapi kita bisa garis bawahi di sini bahwa laki-laki itu perlu diberikan makan egonya. Kata pepatah, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang hebat, ada istri yang hebat. Biasanya kalau Anda amatin ya, laki-laki yang hebat ini di belakangnya ada istri yang hebat yang memberikan support. Ketika laki-laki ini gagal, istrinya bilang, nggak apa-apa, berjuang lagi. Ini bukan akhir segalanya. Ketika suaminya belum menjadi apa-apa, istrinya mensupport, nggak apa-apa, aku ada di sampingmu. Aku yakin kamu nanti akan menjadi seseorang. Kita akan mencapai ini dan itu. Dibesarkan egonya. Ketika suami gagal dalam melakukan sesuatu, tidak dihadik, tidak dicaci maki, tidak direndahkan. Kalau perempuan bisa menjadi orang yang mendukung dia di dalam rumah tangganya, itu akan memenuhi kebutuhan suami, yaitu kebutuhan dukungan dalam rumah tangga. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan kekaguman. Nah, ini menarik ya. Laki-laki ini diberikan makan egonya salah satunya dengan kekaguman. Bukan kekaguman secara fisik aja, bahkan kekaguman secara fisik itu bagi laki-laki nggak terlalu penting sih. Tapi kekaguman akan kemampuan, kebiasaan. Nah, ini penting bagi laki-laki. Banyak perselingkuhan terjadi begitu ya, karena istrinya itu lebih dominan daripada suaminya, padahal suaminya ini memiliki nilai bahwa dia harus memimpin di keluarga. Tapi sang istri ini karena mungkin jabatannya tinggi di kantor, membawa peran itu ke rumah. Ini membuat si laki-laki ini merasa tidak nyaman dan dia jarang dikagumi karena istrinya lebih hebat begitu ya. Akhirnya standarnya juga lebih tinggi untuk kagum kan. Si laki-laki ini jadi minder. Dia membutuhkan orang untuk mengaguminya. Akhirnya dia mencari perempuan yang lebih rendah kemampuannya, levelnya daripada istrinya. Sehingga si perempuan itu bisa mengagumi dirinya.
Kebutuhan kekaguman ini penting bagi laki-laki. Jadi meskipun Anda jabatannya tinggi di kantor, meskipun Anda lebih besar penghasilannya daripada suami Anda, cobalah cari hal-hal yang bisa Anda kagumin. Dramatisirlah itu, sehingga nanti suami Anda terpenuhi kebutuhannya. Tentu saja teman-teman ini menjadi perdebatan. Mungkin Anda merasa, itu poin itu salah, nggak bisa dong nanti dikagumi, nanti begini-begini. Iya, Anda boleh saja berdebat seperti itu, karena konteksnya, situasinya bisa berbeda-beda ya. Akan tetapi kebutuhan-kebutuhan dari pasangan kita perlu tahu teman-teman. Dan kita perlu memenuhinya. Karena kita menikah ini untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Untuk membahagiakan. Untuk membuat hatinya tenang, hatinya damai. Dan kebanyakan pertengkaran, perceraian itu bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya persahabatan. Mudah-mudahan Anda dan pasangan selalu sehat, damai, bahagia untuk saat ini dan seterusnya. Salam dari saya, Danang Baskoro Psikolog.